Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, saya langsung akan bercerita dua kisah yang kalau kata anak milenial dan kata orang kekinian itu mengandung bawang. Mengandung bawang itu alias mengharukan dan bikin semua orang tuh pengen nangis. Karena dua kisah ini berhubungan dengan kisah dan rekam jejak Mas Anies dalam bertugas sebagai pejabat publik yang kemudian impact-nya sepertinya sederhana, tapi membuat saya juga agak berkaca-kaca gitu, karena ternyata ini amat sangat menyentuh secara emosional begitu banyak orang yang terdampak ketika seseorang itu memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu dan berbuat gitu. Nah, jadi dua kisah ini mungkin sedikit menarik saya kupas, dan khusus videonya itu sengaja saya pisahkan dari video tayangan kupasan ini. Jadi kawan baik semua, cek yang pertama itu adalah kisah seorang mahasiswa di Lampung, dan itu akan saya tayangkan di short videonya ya. Ketika Mas Anies melakukan kampanye ke Lampung, tiba-tiba ia dalam kepungan massa itu ya, itu berdesak-desakan itu ada seseorang anak muda berteriak ya, Pak Anies, Pak Anies, saya ingin berterima kasih atas dampak yang ditimbulkan oleh Mas Anies gitu. Nah, si mahasiswa ini ingin mengucapkannya itu secara langsung ya kan, karena ia merasakan betul karena kebijakan yang disebut sebagai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu telah mengangkat setidaknya derajat dia dari sisi pendidikan yang tadinya dia tidak punya bayangan untuk bisa kuliah sebagai warga Jakarta yang kebetulan datang dari keluarga tidak mampu atau keluarga belum mampu. Maka impian menjadi mahasiswa itu adalah impian seperti pungguk merindukan bulat. Jadi ketika dia menjadi mahasiswa dan ketika Mas Anies datang ke Lampung, ia berusaha mendekati itu. Jadi ia berusaha mendekati Mas Anies karena ingin bersalaman langsung dengan dengan Mas Anies. Nah, memang ada seseorang yang ya secara tidak sengaja itu menghalangi ya pertemuan antara si mahasiswa warga Jakarta yang kuliah di Lampung ini, ya kan. Jadi Mas Anies ketika mendengar itu langsung mencoba membuka jalan gitu, menepiskan tangan yang menghalangi, dan kemudian tidak hanya bersalaman tapi juga memeluk si mahasiswa ini. Jadi mahasiswa ini mengatakan bahwa ia bagian dari penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu, sehingga ia bisa bersekolah. Nah, ketika berpelukan itu pemandangan yang amat sangat menurut saya mengharukan sekali ya, dan saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak menangisnya itu sesenggukan ya kan. Tapi inilah orang kalau menjadi pemimpin bisa memberikan manfaat dan memperluas jangkauan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, karena di periode Mas Anies itu penerimanya itu semakin diperluas, bahkan tidak hanya ke perguruan tinggi negeri saja, tetapi Mas Anies itu membangun MOU dengan perguruan tinggi swasta ya, karena tidak semua orang bisa punya kesempatan dan diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi Mas Anies membangun MOU dengan PTS swasta, dan tidak hanya sarjana tapi juga diploma gitu. Jadi itu adalah momen
yang membuat kita tersadar ya, bahwa ketika seorang pemimpin punya niat baik untuk mensejahterakan, untuk mengangkat harkat derajat masyarakatnya, maka itu tidak sulit gitu. Nah, jadi itu kisah yang pertama. Videonya lagi-lagi cek di shortnya Nur Isfan Channel tentang mahasiswa di Lampung tersebut. Yang kedua, keterharuan saya juga datang dari momen desak Anies ketika Mas Anies dalam salah satu agenda perjalanannya ke Bandung itu ditanya oleh seorang yang kebetulan ternyata 7 tahun yang lalu ia adalah ketua OSIS SMA 8 Bandung. Ya, Mas Anies ketika itu adalah Menteri Pendidikan yang kemudian mengatur ya masa atau acara penerimaan siswa-siswa baru ya, dengan aturan-aturan yang kemudian menurut Sarah Ardiwinata, kalau nggak salah namanya ini, Sarah Ardiwinata atau siapa, cek juga videonya yang akan di-upload di short video itu. Nah, jadi ungkapan dia adalah ketika Mas Anies mengatur acara penerimaan siswa baru itu, ia menangis karena ada banyak gagasan-gagasan yang kemudian harus ia secara legowo terima dan menangis karena ya tidak semua tentu saja acaranya seperti yang dia inginkan, tapi pasti acaranya dengan kebijakan dari Mas Anies sebagai Mendikbud itu diupayakan acara itu menjadi lebih berkualitas. Tetapi di penghujungnya si Dara atau Mojang Priangan ini mengatakan bahwa Pak Anies jangan sampai membuat saya menangis 2 kali gitu. Yang pertama adalah Mas Anies membuat saya menangis 7 tahun lalu. Nah, dia tidak ingin menangis kedua kali apabila Mas Anies itu kalah di pemilu di 2024. Artinya, Mojang ini juga melihat bahwa pemimpin itu dari sosok maupun rekam jejaknya itu memang sudah harus menjadi harapan dan perubahan di Indonesia ini. Nah, bagi Sarah Ardiwinata ini, Mas Anies adalah sosok yang memberikan harapan baru. Sosok yang akan merubah wajah Indonesia menjadi jauh lebih baik dari apa yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi, ini sampai ke jantung, ke hati, ke nurani, ke pikirannya Sarah Ardiwinata dan jutaan anak muda yang lain. Maka wajar apabila Sarah Ardiwinata dia tidak berharap Mas Anies atau tidak mau kalau Mas Anies itu kalah di pemilu. Maka tentu saja efeknya dia dan jutaan milenial yang lain harus turun tangan, harus turut serta, harus bekerja keras ya. Usia-usianya seperti Sarah ya kan, dan yang lain-lain itu harus melihat pemimpin dan memilih pemimpin dengan cermat, akurat, karena ini menyangkut masa depan mereka ya, menyangkut harapan mereka, menyangkut wajah Indonesia ke depan. Jadi 2045 itu ya, itu jangan cuma jadi pepesan kosong. Itu tidak akan terjadi kalau ya masyarakat termasuk di dalamnya anak muda itu memilih pemimpin yang artifisial, yang palsu, yang jarak antara ucapan dan tindakannya itu terlalu jauh, berkilo-kilometer. Nah, Sarah Ardiwinata itu mengingatkan kita semua, mengingatkan tidak hanya generasi tua, tapi juga generasinya, generasi anak muda, jangan sampai salah memilih pemimpin. Dan harapan dia tidak ingin dan tidak berharap dia menangis karena Mas Anies kalah. Mas Anies, mungkin itu bagian dari doanya Sarah, ia berharap, ia bergembira karena Mas Anies dan Caimin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Insya Allah. Demikian kawan baik. Terima kasih.